kita mengembangkan otot rohani kita, dan tubuh Kristus memerlukan kita. Saudara sekalian, gereja Anda membutuhkan Anda. Kembali ke gereja Anda, lakukan sesuatu pelayanan yang Anda bisa. Apakah Anda jadi guru sekolah minggu, apakah Anda jadi pengurus pemuda-pemudi, mungkin Anda melayani di multimedia, mungkin Anda melayani di singer dan segala macam. Kembali ke sana, bawa hal-hal yang baik yang Anda ketahui, kembangkan apa yang Tuhan percayakan, dan Anda bisa masuk ke sana. Mungkin Anda tidak bisa membuat kebijakan seperti majelis, tidak apa-apa. Mulai dengan apa yang Anda bisa. Ketika Anda mungkin di sekolah minggu pun bukan hanya pengurus, Anda hanya diberikan kesempatan untuk membagikan firman, memimpin pujian. Kembali lagi ke Kolose 3:23. Lakukan itu dengan sepenuh hati. Jadilah guru yang mengubahkan anak-anak. Mungkin siswa Anda tidak banyak, hanya 15-20 anak saja. Berikan yang terbaik sehingga mereka juga ada mengalami perubahan dengan apa yang Anda buat. Mungkin orientasi gereja Anda nggak bisa intervensi. Mungkin gereja tahun ini visinya masih kepada pengembangan gedung misalkan, sedangkan Anda tahu bahwa harusnya bukan gedungnya yang utama tapi pelayanan keluarnya. Mungkin belum bisa Anda intervensi program-program yang ditetapkan, tidak apa-apa. Dengan apa yang Tuhan percayakan kepada Anda, jangan tinggalkan gereja itu, tapi mulailah di bawah, dan semoga suatu saat nanti Tuhan percayakan kepada Anda untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Dan juga ketika kita bergabung dengan gereja, aktif di gereja, itu menjadi kita mengambil bagian dalam misi Kristus di dunia. Dan Tuhan menghendaki kita untuk menjalani kehidupan bersama, mengembangkan komunitas. Ada butuh kejujuran, butuh kerendahan hati. Ketika kita bergaul dalam komunitas, sebetulnya kan kejujuran kita juga diasah, kerendahan hati kita juga diasah. Apalagi bagi saudara yang mungkin ada kesempatan menjadi pengurus atau ketua sebuah kepanitiaan, saudara akan belajar bagaimana harus mengalami kerendahan hati, bagaimana tidak mengedepankan ego Anda atau amarah Anda, tapi Anda menerima masukan, kritikan dari orang-orang yang padahal kinerja dia nggak setinggi Anda, tetapi itulah diperlukan kerendahan hati. Dan karakter itu akan sesuatu yang sangat berharga. Ketika Anda sudah berada di level di mana Anda bisa lebih rendah hati, maka itu adalah hal yang sangat penting dan berharga. Kita juga diajar dalam komunitas bagaimana sikap hormat, memegang rahasia. Karena dalam dunia kerja pun nanti ketika kita sudah dunia kerja, orang yang tidak bisa memegang rahasia juga akan jadi cemoohan dan orang juga jadi tidak percaya. Nah, itu dikembangkan di mana? Ketika kita mahasiswa, ketika Anda di persekutuan, ketika ada orang cerita kepada saudara, bagaimana? Apakah Anda menjadi pribadi yang pada akhirnya mampu memegang rahasia? Membentukkan frekuensi, artinya ada pertemuan, kita memberikan energi kita pergi ke sana, jam 4 rapat misalkan, kalau nanti nggak offline ataupun offline. Kita yang tadinya mungkin pengen rebahan, nonton drama Korea yang kita sukai, atau nonton film Hollywood atau Bollywood gitu ya, dan ya kita harus singkirkan itu dan kita berikan waktu untuk pertemuan. Dan berikutnya saudara sekalian, bagaimana memulihkan persekutuan yang retak. Seringkali juga kita harus akui, karena kita sama-sama manusia, kita orang Kristen juga, tapi dalam persekutuan pun kita sering konflik. Ya, saya sering mendengar dari beberapa teman yang mungkin jauh lebih dulu pelayanan daripada saya jauh, mungkin dia lebih tua dari ayah saya pun, bagaimana dia memberikan hidupnya dalam pelayanan. Dan saya sering dengar juga bahwa ya dalam pelayanan itu sering juga gesekan, tapi kita harus membedakan gesekannya karena karakterkah atau karena tipe. Dan mari kita melihat bahwa mayoritas sebetulnya di persekutuan itu karena tipe. Ada yang tipikalnya lebih suka ngomong tapi kurang bekerja, misalnya dalam hal ini tipe saja, dan itu sering membuat gesekan-gesekan gitu ya. Ada yang orang cenderungnya pengennya to the point. Wah, harusnya ketua ini to the point, jangan bertele-tele atau memutar-mutar. Tapi ada tipikal pengurus yang lain yang berharap, wah, ketua harusnya diplomatis, jangan terlalu to the point, jangan terlalu frontal dan lain sebagainya. Jadi saudara sekalian, itu terjadi friksi atau gesekan-gesekan gitu. Tetapi hal yang penting adalah jangan sampai gesekan itu meninggalkan luka atau kepahitan gitu. Tapi utamakanlah kasihlah yang menyelesaikan konflik itu gitu. Jadi memang kalau pas berapat udah berdebat, wah ini begini, ya sudah, tapi begitu selesai makan bisa enggak?
saling meminta maaf. Waduh, tadi saya kelepasan ngomongnya, saya memang tipikalnya to the point. Begitu nggak suka langsung bilang, wah harusnya kamu begini, saya minta maaf sekali ya. Yang tadi juga berkata bahwa ya saya juga tadi melawan balik dengan mengatakan bahwa kamu pun kerjanya nggak benar, ya saya minta maaf juga. Kasih saudara sekalian, karena tidak ada bagi kita yang diantara kita yang sempurna. Bagaimana memulihkan suatu hubungan? Bicara kepada Tuhan. Bagaimana kalau udah rusak? Wah, gimana kalau ternyata dalam satu kepanitiaan sudah konflik karena sama-sama keras, yang satu nggak pernah mau rapat lagi, nggak mau dihubungi, ya mulailah bicara kepada Tuhan dulu, kedua belah pihak. Selalu ambil inisiatif saudara sekalian. Ini yang sulit ya, kan dia yang salah, dia yang mulai duluan. Siapapun yang salah, ambil inisiatif. Tuhan Yesus lakukan itu ke kita. Kita yang berdosa, dia yang ambil inisiatif gitu ya. Kita berdosa, ahli Farisi berdosa, dia ahli Farisi yang menyalibkan Yesus, nggak minta dimaafkan atau didoakan Yesus supaya diampuni, tapi Yesus mengambil inisiatif, ampuni mereka Tuhan. Orang-orang yang melempar Stefanus, mereka tidak bilang, wah Stefanus tolong doa supaya kami diampuni. Enggak, bagi mereka malah mereka melakukan hal yang baik, tapi Stefanus mengambil inisiatif, ampunilah mereka. Bersimpati dengan perasaan mereka saudara sekalian. Kita tahu juga bahwa wah kenapa orang ini tadi ngomong begitu ya, tapi tenangkan hati, berdoa, redakan amarah saudara, dan coba mengerti dan bersimpati gitu ya perasaan mereka. Mungkin juga mereka ada lagi masalah di keluarga, mereka mungkin ada masalah yang kita tidak tahu di luar sana, dan mungkin itu membuat mereka jadi moodnya tidak baik. Akuilah bagian Anda dalam konflik itu ya, karena tidak ada satu pihak yang pasti benar kalau dalam konflik ya. Siapapun yang memulai, mungkin hanya bedanya adalah ya yang ini lebih banyak salahnya dia karena dia yang mulai, dia mengucapkan kata-kata kasar, tapi begitu sudah ada konflik berarti satu pihak yang lain pun ada bagian dalam itu. Dan apakah kecil? Ya silahkan, mungkin bagi Anda, wah saya tidak ambil bagian. Kalau sudah konflik itu sudah pasti ada bagian kita dalam konflik itu. Seranglah masalahnya saudara sekalian dan bukan orangnya gitu ya. Jadi hal yang penting juga memang yang kita serang adalah persoalan dia, bukan orang dia gitu. Dan ini menurut saya sering disalahartikan. Contoh misalnya seperti gereja menerima LGBT. Oh tunggu dulu, apanya yang diterima? Kalau orangnya betul, lihat aja anak yang bungsu diterima oleh Allah, orang penyakit kusta disembuhkan oleh Yesus. Orangnya, jiwanya itu berharga, tapi perbuatannya, apakah LGBT-nya diterima oleh gereja di Indonesia? Kalau saya pribadi mengatakan seharusnya tidak gitu, karena itu adalah perbuatan yang kalau kita mengacu ke Alkitab itu tidak benar begitu. Jadi orangnya kita terima, tetapi perbuatannya tidak diterima. Contoh ya seperti pembunuhan. Apakah orang yang membunuhnya kita perlu kasih? Orangnya betul, tapi apakah membunuhnya kita perlu akomodir dan toleransi? Menurut saya enggak, karena firman Tuhan sudah mengatakan jangan membunuh. Bekerja samalah sesering mungkin, karena memang semakin sering ketemu katanya saudara sekalian semakin saling mengenal gitu ya. Biasanya ini dalam suami istri, saya berharap suatu saat nanti Anda akan mengingat lagi tentang hal ini dan oh iya benar ya gitu. Dan saya rasakan itu ketika saya dengan istri, kami berpacaran mungkin dari 2008 dan menikah dalam beberapa tahun yang lalu, dan ada mulai saling mengenal gitu ya, saling mengenal kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi saya tahu istri saya paling gak suka itu sebetulnya apa yang saya lakukan yang dia gak suka, dan dia juga tahu seperti itu. Misalkan ketika saya lagi sedang fokus, dia tahu bahwa saya paling gak suka ketika saya sedang kerjakan sesuatu dia ganggu atau minta sesuatu. Tapi kalau hal terdesak dia biasanya langsung bilang maaf bangnya gitu. Dan maksud saya itu sudah saling mengenal. Sama seperti itu ketika Anda dalam tim juga mungkin Anda saling mengenal. Wah ternyata kalau teman yang ini salah, jangan to the point, ajak ngobrol dulu sambil ngopi. Dan perlakukan seperti Nabi Nathan menegur Nabi Daud, mutar-mutar dulu orangnya seperti itu gitu ya, baru kena. Wah kalau yang kawan yang satu ini nggak boleh muter-muter, kalau muter-muter malah dia nggak menangkap, langsung to the point. Tapi tetap berdua bahwa ya kamu ini salahnya di sini, kurangnya di sini, jadi harus perbaiki itu. Nah, kira-kira seperti itu saudara sekalian. Ketika kita dalam tim, maka understanding personality menjadi hal yang penting. Bagaimana kita memahami kepribadian orang. Dan marilah dalam hati kita menekankan rekonsiliasi.
bukan resolusi. Jadi bagaimana pemulihan gitu ya, bukan sekedar oke, yang ini ternyata nggak suka kalau didiamkan, yang ini nggak suka kalau nggak dibicarakan gitu ya, atau terlalu banyak bicara. Jadi gimana solusinya? Wah, resolusinya harus begini-begini supaya menghindari konflik di masa mendatang. Kita tidak berbicara tentang menghindari konflik di masa mendatang, tapi kita bicara tentang bagaimana terus menekankan rekonsiliasi, pemulihan gitu ya. Nah, dan ini memang agak sedikit sulit kita terapkan karena biasanya di sekolah pun gitu ya, atau di tempat gereja cenderung kita tekankan program-program supaya menghindari konflik gitu. Ketika ada masalah, misalkan nih ada 2 orang bermasalah, ketika mereka dijadikan di satu divisi, oke, akhirnya orang bilang oke, kalau begitu nanti mereka pisahkan divisi gitu. Jadi lebih ke resolusi, artinya menghindari konflik. Kalau satu divisi konflik ya sudah, beda konflik, beda divisi gitu. Tapi kalau melihat apa yang Tuhan sampaikan, bukan itu penekanannya, tapi rekonsiliasi. Nah, dan saudara sekalian, kita diciptakan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. You were created to become like Christ. Roma 8 ayat 29, Kolose 1 ayat 15, Kolose 2 ayat 7. Dari awal rencana Bapa adalah menjadikan kita sama seperti anaknya Yesus. Tujuan utama Tuhan untuk kehidupan kita bukanlah untuk kenyamanan, melainkan untuk perkembangan karakter. Karakter seperti apa? Karakter yang memiliki buah-buah roh, sukacita, damai sejahtera. Ada banyak buah roh, bukan buah-buah ya. Maaf saudara sekalian, ini salah ketik, karena roh itu menghasilkan buah dalam macam-macam yang berbeda, yaitu makanya disebut dengan buah roh. Fruit, bukan fruits ya, tidak pakai plural tapi singular. Apa gunanya Tuhan menyediakan bumi ini jika Ia telah merencanakan sesuatu yang nyata untuk kita dalam kekekalan? Tuhan Yesus katakan bahwa Aku menyiapkan tempat. Kita kan di sana, yang di bumi ini kan kita akan tinggalkan. Kenapa kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan di dunia ini? Roh Allah bekerja dalam diri kita. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dengan meniru, mengimitasi gitu ya, tetapi memang karena ada roh, ada perubahan dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalkan mangga yang baru 30 cm untuk mangga yang sudah berbuah, bukan diimitasi, maksudnya bukan dia tiba-tiba dibuat gambar yang besar sehingga mirip dengan itu, tapi memang karena pertumbuhan dari mangga yang kecil 30 cm lama-lama makin besar sehingga menjadi sama dengan mangga yang memang sudah besar lebih dahulu. Kita perlulah di sanalah peran dan keterlibatan Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin beberapa tahun lalu kita masih pemarah. Saya punya seorang dosen di kampus teologi, dia berkata bahwa dia dulu adalah tipikal yang pemarah sekali gitu ya. Dia warga negara Amerika, pemarah sekali. Tetapi sekarang sejak saya kenalan dengan dia 2012 mungkin, saya tidak pernah melihat dia marah. Walaupun masalah banyak, dan saya juga pernah mengajar di kampus itu ketika dia jadi rektornya di STT itu, dan saya melihat bagaimana kadang ada persoalan-persoalan yang harus dia selesaikan. Dia nggak pernah marah. Tapi dia mengatakan bahwa ketika dia dulu muda, maksudnya usia 40-an, dia adalah seorang yang pemarah, sedikit-sedikit ngamuk kata dia. Jadi menurut saya itulah disebut dengan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, kedewasaan. Apakah semakin hari ada karakter kita yang semakin menyerupai Kristus. Firman umat, yaitu. Jadi kembali lagi saudara sekalian, ketika kita mau bertumbuh dalam karakter, maka bagaimana kita connected dengan firman Tuhan. Dan keserupaan dengan Kristus adalah proses bertumbuh yang lama dan perlahan. Ya ini saudara sekalian, ini hasil galian Rick Warren terhadap Alkitab. Mungkin ada yang cepat, puji Tuhan, tapi ada juga yang lama dan perlahan juga tidak apa. Tapi itu adalah proses gitu ya. Kalau Anda lihat tanaman yang besar itu biasanya dimulai dari tanaman yang kecil, dan jauh lebih lama prosesnya untuk pohon yang memang pohon besar. Kalau tanaman singkat mungkin seperti jagung itu hanya beberapa bulan sudah tumbuh besar, tapi hidupnya pun lama. Tapi coba bayangkan pohon beringin misalkan, wah itu lama proses tumbuhnya dan perlahan gitu. Jadi tidak apa-apa juga kalaupun kita memang rasanya kok tahun lalu saya masih pemarah, sekarang juga masih gitu.